Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kota Palembang. Saya Bambang Santana. Saya Rahman Sayuti. Dan saya Fitria. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching yang mana akan bagi menjadi 3 sesi. Yang pada bagian pertama ini saya bertindak sebagai observer. Kemudian yang bertindak sebagai coach Ibu Fitria dan bertindak sebagai coaching Bapak Rahman Sayuti. Oke, selamat siang Bu Fitria. Selamat siang Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan ini, tentu ada rubrik penilaian yang akan kita lakukan nantinya. Jadi melalui tahapan kita ini tentu ada alur-alurnya seperti itu ya. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini kira-kira ini kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan nantinya menurut Bu Putri? Oke, baik Pak. Kalau menurut saya sih dalam praktik coaching nanti saya harus mengembangkan 3 kompetensi Pak. Yaitu yang pertama adalah pendengar aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Oke, kira-kira nih yang lebih spesifik yang mana yang akan dikembangkan nantinya? Kalau yang lebih spesifik kayaknya pada pertanyaan berbobot Pak. Oke, ada pertanyaan berbobot ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Sayuti. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, jadi tadi katanya Bapak ada yang ingin diskusikan kepada saya. Apa Pak yang mau didiskusikan? Ini Bu, pada semester genap nanti untuk mata pelajaran PJOK, yaitu ingin menerapkan model pembelajaran berbasis proyek based learning. Jadi yaitu Bu, semester 2 itu. Semester 2 nanti. Oke. Jadi Bapak punya rencana gitu ya Pak? Iya. Bapak punya rencana nanti semester 2-nya Bapak ingin menerapkan model pembelajaran dengan project based learning. Oke. Jadi dari program Bapak tersebut tujuan apa yang ingin Bapak capai Pak? Ya, dari proyek itu, di mana proyek itu nanti kan model pembelajaran yang dilaksanakan secara kelompok. Tentu nanti anak menyelesaikan tugas secara gotong royong, kerjasama, mereka berkolaborasi dengan saling menghargai. Intinya selain fokus ke kompetensi, juga fokus ke karakter anak. Oke, jadi maksud Bapak itu dengan adanya model project based learning ini, Iya. Bapak tidak hanya fokus pada kompetensi akademiknya saja Iya. ya Pak, namun juga Bapak ingin mewujudkan ya, menciptakan karakter-karakter yang baik kepada anak ya Pak. Oke, jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apa indikator bahwa Bapak itu telah berhasil Pak dalam melaksanakan program tersebut Pak? Ya, anak mampu menyelesaikan tugas dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian mereka semua anggota kelompok terlibat aktif dalam menyelesaikan tugas. Kemudian setelah di saat tahapan evaluasi, mereka semua berhasil dalam proses selebrasinya nanti di aksi nyata mereka dapat menampilkan. Jadi di sini kebetulan proyek yang rencananya akan saya lakukan nanti materinya senam irama. Jadi di mana proyek anak membuat gerakan senam sendiri. Oke, jadi nanti indikator keberhasilan itu yaitu ketika Bapak melihat bahwa anak-anak ini dapat melaksanakannya dengan baik ya Pak, terus mereka terlibat aktif dan juga dapat membuat proyek itu dengan berhasil ya, dengan baik seperti itu Pak ya. Jadi tujuan Bapak nanti yang Bapak capai, mereka dapat menciptakan suatu senam berdasarkan kreativitas mereka sendiri. Ya, ide mereka sendiri. Oke. Jadi di sini indikator selain indikator keberhasilan mereka memahami ataupun mampu nanti membuat gerakan senam itu, dilihat dari prosesnya juga Bu. Jadi dari hari ke hari saya memonitor
monitoring mereka, progres mereka. Di situ nanti saya lihat bagian dari salah satu indikator keberhasilan saya. Hambatan-hambatan apa aja yang muncul. Jika dalam prosesnya berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan, itu menurut saya sebagai indikator keberhasilan. Oke, jadi tadi Bapak bilang Bapak tidak hanya akan melihat dari kompetensi mereka, namun juga dari proses. Tadi juga Bapak menyampaikan bahwa Bapak ingin melihat kira-kira nanti ada hambatan apa selama mereka melaksanakan proses tersebut kan Pak? Oke. Jadi bisa Bapak ceritakan nggak kira-kira hambatannya itu seperti apa nantinya Pak? Ya, hambatan ini tentu sebelum saya merencanakan sempat saya pikirkan ya, hambatan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Apakah anak itu mampu menjalankan tugas yang saya berikan, kemudian apakah nanti mereka bisa bekerjasama secara kelompok dalam waktu yang mungkin yang nggak singkat kan, lebih kurang 4-5 kali pertemuan. Apakah nanti mereka nggak bosan seperti itu kan? Jadi materinya terus itu aja. Kemudian juga apakah mereka bisa memunculkan ide-ide untuk membuat gerakan mereka sendiri. Karena kita ketahui ini usia anak sendiri ya. Untuk menciptakan, tingkat menciptakan itu tentu itu termasuk tingkat yang kompleksnya lebih tinggi. Oke, jadi menurut Bapak hambatannya itu mungkin kayaknya saya menangkap dari percakapan tadi ya Bapak kayaknya ada sedikit keraguan gitu ya apakah mereka bisa nantinya melaksanakan gitu ya untuk menciptakan suatu senam gitu dasar kreativitas mereka sendiri ya Pak. Itu seperti itu Pak? Benar. Oke, jadi dari yang apa Bapak bicarakan tadi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut Pak? Sebelum saya menetapkan model proyek ini, saya kembalikan kepada siswa. Setelah beberapa kali pertemuan materi senam irama, itu anak saya berikan bekal di mana apa aja sih dalam gerakan-gerakan senam irama itu yang perlu diketahui anak-anak, gerakan-gerakan dasarnya seperti itu kan. Kemudian setelah itulah baru saya menawarkan mereka untuk memberikan tugas proyek. Nah, saya beri pertanyaan kepada siswa, kira-kira kalau diberi tugas proyek membuat senam sendiri bisa nggak? Atau kalian pilih senam yang sudah ada, kalian hafalkan gerakannya, seperti itu. Ternyata anak tertarik untuk membuat gerakan dari mereka sendiri, karena sebelum proyek ini dimulai, mereka sudah belajar membuat gerakan senam, tapi ya yang ada di buku. Jadi di buku itu ada langkah-langkah cara melakukan senam. Nah, mereka menentukan gerakannya seperti apa, tapi berdasarkan dibantu dengan langkah-langkah yang sudah ada. Nah, untuk proyek ini mereka lah yang menentukan gerakannya dan mereka juga yang menentukan langkah-langkah cara melakukannya. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi untuk proyek ini Bapak udah menanyakan kepada mereka ya, kira-kira mereka akan membuat sendiri, menciptakan sendiri, ataukah dari buku yang sudah ada atau dari contoh yang sudah ada ya Pak ya? Jadi saya mendiskusikan dulu pada siswa. Bagian dari saya perlu mengidentifikasi kesiapan belajar mereka kan. Jadi yang Bapak lakukan pertama kali adalah Bapak mengidentifikasi kesiapan belajar mereka. Lalu kira-kira kekuatan apa lagi Pak yang Bapak punya untuk supaya tujuan Bapak ini dapat tercapai Pak? Ya, sebagai guru PJOK di sini tentu kita harus memiliki kompetensi profesional Bu ya. Kita tentu ya harus memiliki dasar-dasar contoh dalam hal ini senam ya, tentu kita harus memiliki dasar-dasar ilmu materi yang berkaitan seperti itu. Kemudian ya tahapan-tahapan dari proyek based learning itu sendiri. Oke, ya, jadi itu perlu kita harus ketahui dan itu mungkin menjadi modal saya. Ya. Oke, jadi kekuatan yang Bapak harus miliki itu ya Bapak harus mengetahui tahapan-tahapan dalam project based learning itu sendiri dan juga kompetensi setiap guru harus mempunyai kompetensi profesional ya Pak ya dengan ilmu yang berkaitan ya dengan apa yang kita ajarkan seperti itu ya Pak. Oke Pak.
Nah, jadi menurut Bapak, hal-hal atau faktor apa lagi Pak yang bisa dikembangkan Pak untuk menambah kekuatan yang sudah Bapak miliki tadi Pak? Ya di sini juga dalam kegiatan proyek ini saya juga sambil belajar dalam prosesnya tentu mungkin ada masalah-masalah yang menghambat. Mungkin saya belajar untuk mengontrol emosi, untuk memahami kondisi anak, memahami emosi mereka juga kan. Pastilah anak namanya anak SD Bu ya. Mungkin di saat kita tinggalkan mereka nggak bisa bekerja sama dengan baik. Ada beberapa teman mereka yang bekerja, dia nggak bekerja, dia santai-santai aja. Nah itu tadi Bu, yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi yang perlu dikembangkan lagi kemampuan Bapak gitu ya dalam mengontrol anak-anak ya seperti itu Pak ya, terus juga mengontrol emosi gitu ya ketika menghadapi anak-anak SD seperti itu ya Karena Pak. di sini memang kita dalam kesempatan ini atau dalam model pembelajaran ini memang anak itu saya lepaskan dalam artian ya saya berikan kebebasan kepada anak untuk mengekspor kemampuan mereka sendiri, mereka mencari ide sendiri dari berbagai sumber. Silakan bisa lihat dari buku, dari materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya seperti itu kan. Ya saya berikan mereka kebebasan dengan tetap dituntun. Iya. Jadi Bapak membiarkan mereka menciptakan dengan kreativitas mereka sendiri dan pasti tentu saja dengan tuntutan kita gitu ya, tuntutan kita terus juga tidak keluar dari materi gitu ya Pak ya. Oke. Lalu ada lagi Pak yang perlu Bapak kembangkan untuk mencapai tujuan ini? Kira-kira ada lagi? Ya mungkin nanti ini Bu ya, tahapan-tahapan dari sintak dari PJBL itu Bu ya, problem kesehatan itu mungkin perlu nanti karena sempat yang saya pelajari juga nanti di akhir dari pembelajaran itu nanti itu ada sesi selebrasi atau mungkin anak menunjukkan aksi nyata. Nah di situ juga dalam tahapannya itu kita malah dianjurkan untuk mengundang orang tua misalnya jika kita ingin menampilkan senam ini nanti. Orang tua sebagai penilai, kemudian kepala sekolah juga bisa menjadi penilai di saat selebrasi itu. Nah, mungkin ini perlu nanti ya saling kolaborasi lah dengan pihak sekolah. Nah tentu ya harus saling mendukung juga kan. Oke, jadi terkait Bapak bilang tadi adanya kolaborasi gitu ya. Jadi untuk menciptakan project based learning ini pihak-pihak mana saja Pak yang Bapak butuhkan dukungannya Pak? Ya tentu dari pihak sekolah semua khususnya pimpinan ya, pimpinan di sekolah kita, kemudian komunitas di sekolah dan orang tua juga ya, sesuai dengan proyek yang dilakukan seperti itu. Oke, jadi Bapak membutuhkan yang pasti dari kepala sekolah gitu ya, lalu dari komunitas sekolah dan juga para orang tua ya Pak. Oke. Jadi menurut Bapak dukungan macam apa Pak yang Bapak butuhkan dari mereka Pak? Ya karena ini kalau kita lihat dari perlengkapan ataupun materi yang harus diperlukan dalam pelaksanaan proyek ini untuk yang saya terapkan ini nggak ada yang perlu seperti materi itu nggak perlu. Ya cuman ada sekedar membuat senam Bu ya, membuat gerakan senam. Jadi kalau dukungan ya paling dukungan moral aja sih. Dukungan moral ya. Jadi yang sangat Bapak butuhkan di sini adalah dukungan moral dari para guru gitu ya, kepala sekolah dan juga yang pasti dari orang tua mereka seperti itu Pak ya. Jadi di sini sifatnya produknya bukan barang kan. Ini nggak butuh materi-materi yang kita membutuhkan uang enggak. Ya. Jadi yang dibutuhkan hanyalah moral seperti itu Pak, dukungan moral Pak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak untuk diskusinya hari ini. Saya sudah dapat gambaran nih ya, kira-kira rencana Bapak selanjutnya apa gitu ya, rencana ke depan Bapak itu apa gitu ya, sudah ada mendapatkan gambarannya. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir Pak, kira-kira kapan nih kita dapat melaksanakan sesi untuk kalibrasi Pak? Jadi untuk proyek ini itu saya targetkan waktunya lebih kurang 4-5 kali pertemuan. Jadi lebih kurang 1 bulan lah ya.
nggak nyampe 1 bulan. Oke. Jadi mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan mungkin bisa kita lakukan kalibrasinya. Oke, jadi mudah-mudahan 2 atau 3 bulan ke depan Iya. kita dapat melakukan sesi kalibrasi ya Pak. Jadi kayaknya menarik sekali nih. Saya ingin tahu selanjutnya bagaimana rencana Bapak ini yang sudah Bapak rencanakan. Mudah-mudahan dapat terwujud gitu ya. Saya ingin mendengarkan cerita dari Bapak bagaimana Bapak melaksanakannya Pak. Terima kasih banyak ya Pak Iya. untuk Terima kasih. diskusi kita hari ini ya Pak ya. Insya Allah kita ketemu lagi pada sesi kalibrasi selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Sayuti, ya sama-sama Pak. Baiklah Bu Fitria, kegiatan sudah selesai kita laksanakan dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir. Kemudian saya akan mencoba menanyakan kepada Bu Fitria apa yang sudah dilakukan saat praktek coaching tadi, kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang dilakukan. Oke, jadi baik Pak, indikator pencapaian yang sudah lakukan ya Pak. Jadi menurut saya pada saat pelaksanaan coaching tadi Pak, ini menurut saya ya Pak, saya sudah melaksanakan present ya Pak, saya sudah melaksanakan kehadiran penuh. Jadi saya selalu berusaha untuk fokus kepada coach saya gitu ya. Jadi saya selalu di hadapan coach bahwa saya itu ada di sini gitu ya untuk si coach gitu ya. Lalu yang kedua saya menjadi pendengar aktif Pak. Jadi selama melaksanakan percakapan coaching saya berusaha secara maksimal untuk menjadi pendengar aktif. Jadi saya selalu menyimak setiap pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh coach. Jadi dari present maupun mendengar aktif tadi Pak, saya kira saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Jadi dalam hal ini saya memaksimalkan gitu ya potensi yang sudah dimiliki oleh coach. Seperti itu Pak. Oke, baiklah Bu. Kemudian dalam tahap ini saya mencoba menyampaikan hasil dari observasi kita pada sore ini. Baiklah Bu Fitria, selama dalam proses praktek coaching tadi saya mengamati dalam kegiatan praktek tersebut penilaian yang dilakukan ini sudah sesuai dengan hal kita, mulai dari tujuan ya, pertanyaan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan apa yang kita capai. Kemudian identifikasi pertanyaan yang sesuai dengan identifikasi sudah tampak terlihat sampai dengan rencana aksi tanggung jawab. Kemudian bagaimana Trian dalam menggali potensi coach tadi itu sudah dapat Bu Trian. Jadi apa namanya yang dikembangkan tadi mulai dari pertanyaan berbobot sudah terlihat juga. Jadi Bu Trian ini sudah bisa menggali potensi apa yang dimiliki oleh coach tadi, apa yang perlu dikembangkan. Kemudian dalam proses percakapan tadi coach sudah dapat menggali potensi apa yang dimiliki oleh coach. Jadi sudah bisa menemukan apa yang direncanakan ke depannya sudah mulai terlihat. Kemudian menemukan solusi apa yang hendak diterapkan nantinya. Jadi yang mana pada kesempatan kali ini mulai dari tahapan-tahapan yang dilakukan sudah sangat baik. Yang perlu dikembangkan kemungkinan ya tentang keadilan penuh tadi ya. Jadi itu yang perlu dikembangkan. Baik Pak, terima kasih untuk sampainya. Baiklah Bu Fitria, jadi seperti ini Bu. Ini saya mencoba menanyakan kepada Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nantinya berdasarkan hasil kita coaching hari ini? Jadi kalau menurut saya Pak ya, kompetensi yang saya kembangkan lagi itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi saya ingin
terus berlatih gitu ya, bagaimana supaya saya dapat selalu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya ya. Jadi dengan pertanyaan berbobot yang saya lontarkan, saya berharap saya dapat mengembangkan ya atau memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach tersebut ya. Jadi secara tidak langsung saya dengan pertanyaan berbobot yang saya ajukan, si coach dapat membuka ide baru ya, atau membuka ide baru atau cara baru untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Baik. Terima kasih pada Bu Putria tidak sebagai coach. Jadi mudah-mudahan kedepannya berjalan lancar Bu ya. Oke. Jadi apa yang kita harapkan tentu tercapai semuanya Bu ya. Jadi terima kasih kepada Bu Putria, terima kasih kepada Pak Aman Sayuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Pak, karena Bapak telah menjadi observer kami. Jadi kami setidaknya saya sebagai coach ya, jadi saya menerima masukan-masukan ya dan umpan balik dari Bapak yang tentu saja masukan yang positif gitu ya untuk membangun saya untuk jadi lebih baik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Sayuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi 2 ini saya selaku pengamat, di mana dalam praktik percakapan coaching pada kali ini yang berlaku sebagai coach Pak Bambang, kemudian sebagai coachnya Ibu Putria. Apa kabar Pak Bambang? Baik Ya. Sehat? alhamdulillah. Ya, pada praktik coaching kita hari ini nanti Bapak akan melakukan coaching ya kepada Bu Fitria. Jadi perlu saya sampaikan beberapa rubrik nilai ya yang nantinya menjadi pedoman Bapak dalam melakukan percakapan coaching ini. Dan nanti dalam rubrik penilaian yang perlu Bapak ketahui adalah Bapak harus mengembangkan prinsip dari coaching itu sendiri, kemudian kompetensi di coaching, dan yang diperlukan ya coaching ini berjalan sesuai dengan alur kita. Ini bagus kan. Kemudian kompetensi apa yang ini Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Bapak kompetensi yang ada pada diri coaching, kompetensi kehadiran penuh ya, kemudian kompetensi pendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Yang saya kembangkan pertanyaan berbobot. Secara spesifik yang ingin diobservasi nanti pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan Bukan pertanyaan berbobot Pak ya. benar. Dari 3 kompetensi inti coaching itu Bapak ingin mengembangkan tiga-tiganya. Saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Jadi secara otomatis ya, secara spesifik yang ingin diobservasi ya itu ya pertanyaan berbobot itu ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Benar. Oke, apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan tadi? Dalam kesempatan ini yang saya kembangkan itu dalam pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, saya bisa menggali potensi apa yang dimiliki oleh coach ini, kemudian bisa mencari solusinya, dan mana coach ini bisa meningkatkan kompetensinya seperti itu Pak. Oke, Pak Bambang sebagai pengantarnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga percakapan coaching ini berjalan lancar Pak ya, sesuai yang diharapkan, terutama kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi dapat tercapai. Dan Bapak perlu ingin juga untuk penilaian tadi Pak. Oke. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Kira-kira apa nih rencana dalam pertemuan kita ini? Iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya Pak karena Bapak telah meluangkan waktu Bapak gitu ya. Jadi di sini saya hanya ingin sharing gitu Pak atas
permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas seperti itu, Pak. Iya, jadi permasalahan yang Ibu hadapi dalam kelas ya Bu ya. Iya. Jadi baik Bu, bisa Ibu ceritakan nggak bagaimana permasalahannya itu? Oke, baik Pak. Jadi di dalam kelas saya itu Pak ya ada sekitar 3-5 orang gitu ya Pak. Kalau menurut saya sih mereka itu bergantian gitu ya. Kayaknya tergantung dengan materi atau mata pelajaran yang saya sampaikan ya Pak. Iya. Jadi di antara 5 orang ini mereka ini saya lihat ketika saya memberikan materi dalam pembelajaran apa, ada beberapa dari mereka ini yang tidak bisa apa ya Pak, ketika saya menjelaskan gitu ya apa terkait materi yang saya sampaikan, mereka tuh kok kayaknya susah sekali menerima atau menangkap gitu Pak ya materi yang saya sudah sampaikan. Meskipun saya sudah berusaha sebisa saya gitu ya supaya mereka dapat menerimanya dengan baik, tapi susah sekali mereka menerima apa yang telah saya jelaskan Pak. Nah jadi dari kesulitan mereka itu, jadi akhirnya mereka dalam kelas itu tidak aktif Pak, karena tadi mungkin karena mereka tidak mengerti ya dengan apa yang saya jelaskan. Nah saya itu bingung saja Pak, gimana sih supaya mereka itu dapat dengan mudah gitu mengerti atas konsep-konsep yang saya ajarkan untuk materi yang saya sampaikan. Tapi di antara kelima mereka ini, mereka bergantian sih Pak. Maksud saya mungkin ketika matematika yang ini yang kelima anak tadi aktif, nanti ketika pelajaran tema yang ini nggak aktif gitu Pak. Jadi menurut saya bergantian mereka itu nggak. Oh iya baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak ada antusiasme dalam mengikuti pelajaran Ibu ya, tidak berpartisipasi aktif ya. Jadi kira-kira nih Bu, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini? Oke, ukuran keberhasilannya ya saya tadi kan berharapnya dengan sharing ini saya bisa mendapatkan solusi gitu ya Pak, bagaimana supaya mereka itu ketika saya menyampaikan materi gitu ya, ketika saya menyampaikan konsep, mereka dapat menerimanya dengan baik gitu. Mereka langsung mengerti ya apa yang sudah saya sampaikan, dan dengan mereka mengerti, saya berharap mereka dapat menjadi lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Oke, supaya dia dapat berpartisipasi aktif ya Bu ya dalam proses pembelajaran mengajar Bu ya. Menurut Ibu nih, kesempatan apa yang dimiliki sekarang ini untuk mencapai tujuan itu? Kalau kesempatan yang saya punya, ya saya punya kesempatan ya untuk menyediakan media pembelajaran yang bervariasi ya Pak. Terus saya juga mempunyai kesempatan untuk melaksanakan metode-metode yang bervariatif gitu ya, yang disesuaikan dengan materi setiap harinya seperti itu Pak. Iya, jadi kita menunjukkan berbagai macam metode ya Bu ya. Tentunya bervariasi ya Bu, bisa dengan sesuai itu ya. Jadi kira-kira nih Bu, kalau kita skalakan ya Bu ya, dari 1 sampai 10 nih, kalau posisi 1 ya kurang ideal ya Bu ya, kalau posisi 10 idealnya yang paling tinggi Bu ya. Kira-kira posisi Ibu sudah di mana ya? Kalau untuk sekarang kayaknya saya masih berada di posisi angka 7 Pak. Angka 7. Iya. Jadi posisi Ibu sudah di angka 7 ya Bu ya. Kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki saat ini? Kekuatan yang saya miliki ya tadi Pak, saya dapat menciptakan pembelajaran yang menggunakan metode ya atau model dan juga media yang bervariasi setiap harinya Pak, seperti itu Pak. Tergantung dengan materinya Pak. Tergantung dengan materi Ibu. Adakah peluang dikira Ibu ya, peluang atau kemungkinan yang bisa kita ambil dari kekuatan itu? Ada nggak kekuatan yang bisa kita ambil dari peluang itu? Kalau menurut saya sih dari peluang yang sudah saya lakukan tadi ya, saya berharapnya anak-anak itu dapat dengan mudah gitu ya menerima konsep pembelajaran yang saya sampaikan Pak. Dan juga saya peluangnya ya saya berharap mereka itu dapat menjadi anak-anak yang aktif gitu dalam proses pembelajaran Pak. Oke, baik. Kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang seperti Ibu sebutkan tadi Bu ya, supaya anak bisa berpartisipasi aktif. Kira-kira nih Bu, kita kan di lapangan Bu ya, tentu ada hambatan yang membuat. Adakah kira-kira menurut Ibu? Sebenarnya kalau untuk hambatan ini kayaknya kalau menurut saya sih berasal dari pribadi masing-masing anak gitu ya Pak ya.
karena saya melihat mereka itu hambatannya itu karena mereka tuh masuk ke kategori males kayaknya gitu ya Pak ya. Kayaknya mereka itu males gitu. Sebenarnya kalau saya pikir mereka tuh sebenarnya bisa, cuma hambatannya ini mereka tuh malas. Sekarang saya tanya ke misalnya, siapa yang hari ini di rumahnya membuka kembali pelajaran gitu ya? Ya yang saya lihat sih yang jadi fokus saya tadi itu mereka tuh nggak pernah tunjuk tangan gitu Pak. Iya, iya. Yang 5 anak tadi ya, kalau yang lainnya tuh nunjuk tangan ya Bu, selalu saya belajar gini-gini gitu. Kalau mereka tuh memang benar-benar tidak ada minat untuk belajar kayaknya seperti itu Pak. Oh iya, berarti anak ini memang kurangnya minatnya seperti itu Bu, meningkatkan motivasinya seperti yang disebutkan tadi Bu ya. Iya Pak. Kira-kira solusinya apa yang perlu Ibu kirakan? Nah itu tadi ya Pak ya, kan ini kan kalau menurut saya sih hambatannya itu dari si anak sendiri gitu ya, karena kan saya udah berusaha untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan media bervariasi gitu ya. Iya. Oke, untuk solusinya kayaknya saya harus lebih membangun kolaborasi gitu ya dengan orang tuanya, karena kan saya pikir kan anak ini kan sebagian waktunya itu lebih banyak di rumah gitu kan, jadi kalau menurut saya harus adanya menjadi komunikasi dengan orang tuanya bahwa di sekolah di rumah orang tuanya pun punya peran penting gitu ya dalam proses pembelajaran anak-anaknya seperti itu. Terus juga saya berharap orang tuanya itu menumbuhkan motivasi intrinsik juga gitu kan, jadi bukan cuma dari gurunya untuk selalu menumbuhkan motivasi anak-anak untuk belajar dengan kesadaran sendiri, namun juga dari orang tuanya Pak, seperti itu Pak. Artinya kolaborasi ya Bu ya, Iya Pak. orang tua, guru seperti itu Bu ya. Tentu kita melihat ke depannya Bu ya. Dalam proses rencana yang kita lakukan ini, adakah rencana itu untuk mencapai tujuan tersebut? Nah itu tadi ya Pak, saya itu kan sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi bagi anak-anak yang mengalami kesulitan gitu dalam menerima pelajaran itu, saya sudah melaksanakan pendekatan secara personal gitu ya. Saya sudah meluangkan waktu saya untuk mereka, gimana supaya mereka itu memahami apa yang saya sampaikan gitu ya Pak. Pokoknya saya itu berfokus, bukannya saya nggak berfokus sama yang lain, saya fokus juga sama yang lain. Cuma saya lebih berfokus pada mereka gitu ya, yang mengalami kesulitan gitu ya dalam menerima materi yang disampaikan ya Pak. Nah, saya berpikirnya gini, saya kan udah melaksanakan model gitu ya, terus metodenya juga bervariatif, tapi kayaknya saya tuh tidak berdasarkan kemampuan murid gitu kayaknya Pak ya, karena saya selama ini berpikirnya ketika saya memberikan materi saya samakan gitu mereka. Iya. Jadi saya tuh berusaha, meskipun saya tahu anak ini kemampuannya kurang gitu ya, tapi saya berusaha pokoknya dia harus bisa gitu loh. Jadi saya tuh kayaknya agak sedikit memaksa kali ya, mungkin ya, saya tuh agak sedikit memaksa gitu, bahwa saya tuh pengennya mereka tuh bisa gitu, mereka tuh harus sama dalam akademik itu, saya tuh menyamaratakan mereka gitu ya. Jadi kayaknya saya memang harus, mulai dari sekarang kayaknya saya memang harus membedakan mereka gitu ya, maksudnya bukan membeda-bedakan dalam arti membedakan kasih sayang, bukan ya, maksudnya membedakan mungkin dalam pemberian tugas gitu, mungkin untuk anak yang agak rendah gitu ya, yang paling rendah gitu, mungkin saya memberikan tugasnya jangan yang sama dengan yang levelnya atas mungkin seperti itu Pak. Jadi yang dibicarakan tadi ya dalam proses pembelajaran tadi banyak berbagai macam variasinya seperti itu ya. Jadi yang menjadi prioritas Ibu apa kira-kira dalam proses pembelajaran? Kan ada tadi itu pelajaran yang bisa para siswa tadi kan. Menurut itu yang prioritasnya bagaimana? Prioritas untuk anak yang tadi Pak ya? Iya, yang untuk rencananya ya? itu. Oh, untuk rencana tadi. Itu tadi Pak, mungkin untuk prioritasnya saya harus lebih apa ya, membagi-bagi anak gitu ya. Kalau membagi maksudnya mungkin ketika pelaksanaan saya kan kalau kerja kelompok gitu kan, saya menerapkan yang saya campur yang pintar dengan sedang sama dengan yang apa, yang kurang gitu ya. Nah cuma untuk pelaksanaan kelompok itu kayaknya saya melihatnya itu yang rendah ini apa namanya, kayak males gitu loh Pak. Iya. Pada saat kerja kelompok gitu, karena mereka lebih mengandalkan yang sudahlah, udah ada itu, nah kayak gitu, namanya sudah ada yang pinter gitu, apalagi saya ini gitu kan. Jadi kayaknya
nanti saya tuh sering dapat laporan dari mereka gitu kan, Bu, nah Bu, udah mau kerja nah Bu, nah, gitu kan. Itu saya lihat ya anak-anaknya tadi yang males tadi gitu kan ya. Jadi saya pikir yang saya lakukan kayaknya kalau untuk kerja kelompok kayaknya saya harus lebih membagi mereka berdasarkan readiness mereka kayaknya Pak, berdasarkan kesiapan mereka gitu ya dalam menerima materi yang akan saya sampaikan. Kayaknya itu lebih menarik ya Pak, karena saya pikir kayaknya nanti kalau mereka dapat berkolaborasi di antara mereka, kayaknya mereka bisa percaya diri kayaknya ya, karena terus juga mereka tidak hanya mengandalkan satu orang gitu, kayaknya mereka bisa lebih menumbuhkan kerjasama seperti itu Pak, kalau saya berproses seperti itu Pak. Oke, jadi sangat menarik sekali Bu ya, menciptakan pembelajaran sangat membentuk kelompok ya tentunya Bu ya. Jadi Ibu ini tentu mempunyai strategi ke depan yang perlu dikembangkan lagi. Ada nggak kira-kira? Strategi yang perlu dikembangkan ya Pak? Iya. Menurut saya sih strategi yang perlu dikembangkan, kayaknya saya nantinya tidak hanya melihat anak dari readiness mereka ya, mungkin saya nanti harus menciptakan proses pembelajaran yang mana saya harus membedakan mereka berdasarkan gaya belajar mungkin Pak, karena kan di kelas itu kan saya lihat anak-anak itu ketika kita hanya ceramah gitu ya, metode ceramah, ada anak yang langsung nangkep gitu ya ketika ucapkan gitu, tapi ada sebagian ketika kita hanya ceramah dia tambah bosen kayaknya gitu ya, tambah yang tidak mendengarkan gitu ya. Nah, tapi ketika saya menayangkan video gitu ya, ada anak-anak yang ada videonya dan ada juga audionya gitu ya, kayaknya itu lebih menarik bagi anak-anak. Jadi kayaknya saya harus mengembangkan gaya belajar mereka Pak, berdasarkan gaya belajar mereka seperti itu Pak. Jadi sangat menarik sekali ya Bu ya, karena berbagai macam gaya belajar ya, pembelajaran diferensi ya tentunya Bu ya. Jadi apa nih menurut Ibu tolak ukur dari keberhasilan rencana Ibu ini ke depan? Tolak ukurnya ya Pak, jadi ya untuk tolak ukurnya ya saya harap ya nanti untuk selanjutnya anak-anak saya itu semua ya, saya berharap semuanya nih, semua peserta didik itu dapat menerima materi yang saya sampaikan ya, dapat menerima konsep yang saya sampaikan dengan mudah gitu ya. Terus juga mereka jadi dengan mereka memahami materi yang saya sampaikan itu atau konsep yang saya sampaikan, mereka dapat menjadi lebih aktif gitu Pak. Iya. Jadi bisa anak ini dapat menjadi aktif dalam proses pembelajaran Ibu ya. Iya Pak. Tentu kita lihat dalam rencana ini tentu ada hambatan dan buahnya. Kira-kira Ibu, menurut Ibu ada nggak? Untuk hambatannya kemungkinan ada Pak ya, namanya juga prosesnya gitu ya. Mungkin kayaknya kalau untuk bukan hambatan Pak, mungkin masuk ke tantangan gitu ya, karena kan saya kan berusaha untuk bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang membedakan mereka dari gaya belajar gitu ya, terus juga dari prosesnya gitu, terus juga nanti dari kontennya, terus nanti juga dari tugasnya pun saya harus membedakan gitu ya. Jadi anak-anak yang di level rendah gitu mungkin tugasnya agak lebih mudah gitu ya, terus untuk yang level yang udah agak tinggi tugasnya juga agak tinggi juga gitu ya, tapi yang pasti sesuai dengan materi dan tujuannya Pak. Jadi tantangan bagi saya itu saya harus selalu berpikir kreatif gitu ya, harus inovatif gitu, saya harus lebih kreatif dalam menentukan konten apa sih yang cocok untuk anak ini gitu loh Pak ya. Terus juga nanti tugasnya apa yang lebih cocok untuk dia, jadi kayaknya harus lebih kreatif dalam membuat diferensiasi itu loh Pak. Pembelajaran supaya lebih menarik dan kreatif ya Bu ya. Iya Pak. Jadi saya ingin tanya nih sama Ibu nih, kira-kira komitmen Ibu ke depannya untuk rencana ini bagaimana Bu ya? Komitmennya ya saya berharap saya dapat menerapkannya ya Pak, tidak hanya dari lisan aja gitu ya. Saya berharap saya dapat menerapkannya ya, saya menerapkannya dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya diucapkan namun juga dilaksanakan. Baik, kasih baik. Jadi dalam proses itu Bu ya, tentu kita bisa kita melibatkan ya Bu ya. Kira-kira ada nggak Ibu libatkan dalam rencana Ibu itu? Ada nggak di lingkungan Ibu?
Kalau melibatkan, tentu saya yang pasti melibatkan dari orang tua ya Pak, seperti saya bilang tadi, karena saya butuh juga dukungan dari mereka gitu ya, dukungan dari mereka, support mereka gitu ya. Jadi di rumah saya harap mereka tuh udah dari rumah tuh udah merasa senang duluan gitu loh Pak. Jadi saya harap tuh ketika mereka berangkat ke sekolah tuh mereka tidak ada beban dari rumah gitu Pak. Jadi yang pasti dukungan itu eh, yang utama itu dari orang tua gitu Pak. Lalu juga saya juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya, dari rekan sejawat juga. Jadi saya kan berusaha untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya inginnya adanya dukungan-dukungan dari orang-orang lingkungan tersebut sekitar Pak. itu ya. Ya. Dari dukungan dari orang tua, dari kepala sekolah gitu ya, Iya. mereka sejawat ya. Iya Pak. Jadi baik-baik Ibu, terima kasih. Jadi ada nggak kira-kira tindak lanjut Ibu dalam proses coaching ini ke depannya? Tindak lanjutnya ya saya berusaha untuk melaksanakannya segera mungkin Pak. Jadi saya sih kan tadi pengennya anak-anak itu kan memahami gitu ya dengan mudah gitu. Jadi saya tindak lanjutnya saya akan menerapkannya Ya, dalam kelas. baik. Tapi super sekali, luar biasa sekali Bu. Bu Fitri sini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Fitri alami. Jadi sebenarnya Bu Fitri sudah bisa mengembangkan dalam permasalahan itu dan bisa dilaksanakan ke depannya ya Bu ya. Lebih semangat lagi dengan mudah terasa, terus lebih semangat Bu ya dengan menyerah ya. Iya. Terima kasih Bu Fitri ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Bambang ya Ya, untuk sama-sama. waktunya, dan juga terima kasih nih karena dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan itu saya jadi membuka pikiran saya gitu ya. Awalnya saya itu bingung, aduh gimana ya caranya, tapi dengan adanya diskusi dengan Pak Bambang ini saya dapat saya merasa dia bisa membuka sendiri gitu ya pikiran saya seperti itu Pak. Terima kasih banyak ya Pak Bambang ya. Sama-sama Bu. Oke, menarik sekali percakapan yang berlangsung ya. Langsung saja kita kembali dengan yang saya sampaikan kepada Bapak. Ya, oke Pak Bambang, dari hasil coaching yang saya lihat tadi sangat menarik ya. Terjalinnya percakapan yang menjalin hubungan seperti mitra seperti itu ya. Kemudian Pak Bambang terus menggali, mendorong potensinya coaching. Kalau menurut Pak Bambang sendiri, apa yang sudah Pak Bambang lakukan selama coaching tadi? Yang sudah saya lakukan itu saya menerapkan sesuai dengan tujuan kita, menggali potensi dari coaching, kemudian saya terus menggali menemukan solusi dari permasalahan yang coaching alami. Terus menggali ya. Ini kompetensi yang tadinya Pak Bambang ingin kembangkan, apakah sudah ada? Ya, untuk kompetensi yang saya kembangkan tadi, pertanyaan yang berbobot, ya sudah saya terapkan mulai dalam menggali potensi tersebut sampai menemukan solusi. Saya sudah terapkan sana Pak. Ini sesuai dengan catatan saya Pak Bambang ya. Saya melihat tadi Pak Bambang sempat terbuka ya, dilihat dari struktur kalimat yang membuat coach ini harus menjawab, berpikir dulu sebelum menjawab. Dan pertanyaan yang terus Bapak gali terhadap coaching. Kemudian dari hasil pengamatan saya tadi juga saya melihat ya indikator pencapaian pengembangan yang Bapak harapkan itu sudah tercapai. Di mana Bapak membangkitkan dan terus menggali coaching ya, untuk berpikir dan menjadi stimulus bagi coaching untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Kemudian menunjukkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya oleh coaching. Jadi dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara nggak langsung, saya lihat juga di sini ada Bapak sudah menciptakan suatu fokus secara penuh, kehadiran secara penuh dalam percakapan tadi. Secara nggak langsung juga otomatis Bapak juga telah
mendengarkan secara aktif, bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Fitri. Ya. Dengan mendengar secara aktif, kesadaran penuh, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, benar sekali Pak Bambang. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya. Jadi saya akan mengembangkan ketiga dari kompetensi coaching ini Pak ya, mulai dari kesadaran penuh, ketetapan aktif, kemudian pertanyaan robot. Saya akan mengembangkan ketiga kompetensi dari coach itu ke depannya Pak, dan terus menggali potensi dan mengembangkannya ke depannya. Oke, semoga kami harapkan bisa terwujud Pak ya, Ya. dengan percakapan coaching ini yang terus secara kontinu terus dilakukan dan terus berlaku. Oke, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Palembang. Saya Fitria berperan sebagai observer. Saya Rahman Sayuti sebagai coach. Saya Bambang Sentana sebagai coach C. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktik percakapan coaching untuk sesi 3. Assalamualaikum Pak Sayuti. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Oke Pak, jadi hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Pak, percakapan coaching. Namun sebelum kita melaksanakan percakapan coaching, saya ingin tahu dulu Pak, hal-hal apa yang sudah Bapak kuasai dalam percakapan coaching ini Pak? Dari kompetensi yang harus dikuasai oleh coach dalam percakapan coaching, diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Selain itu juga kita harus memahami prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Nah, ada 3 prinsip coaching yang harus kita kembangkan di dalam percakapan coaching. Oke, wah sepertinya Bapak sudah menguasai sekali ya nantinya untuk percakapan coaching nanti. Jadi Pak, sebagai observer, jadi saya mempunyai kriteria penilaian Pak. Jadi kriteria penilaian ini saya tuangkan ke dalam rubrik penilaian. Jadi seperti yang Bapak utarakan tadi, saya akan menilai ya selama Bapak melaksanakan proses coaching dengan coaching, saya akan menilai apakah Bapak sudah menerapkan ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, dan juga Bapak sudah menerapkan prinsip coaching atau belum, dan juga yang terakhir saya mau melihat juga Bapak nantinya menerapkan tidak paradigma berpikir coaching seperti itu Pak. Jadi itu kriteria penilaian saya sebagai observer Pak ya. Ada yang mau ditanyakan Pak untuk rubrik penilaiannya? Oke. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, jadi menurut Bapak nih kompetensi coaching apa Pak yang ingin Bapak kembangkan Pak? Dari 3 kompetensi coaching yang ada, diharapkan ketiga kompetensi itu dapat saya kembangkan di dalam percakapan coaching ini. Oke, jadi dalam proses percakapan nanti Bapak inginnya ketiga kompetensi tadi dapat Bapak kembangkan ya Pak ya. Oke, dari ketiga tadi Pak, yang paling nih Pak secara spesifik yang ingin saya observasi, kompetensi yang mana Pak? Mendengarkan secara aktif, karena dengan mendengarkan secara aktif secara langsung kita akan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dengan mendengarkan secara aktif juga kita harus harus fokus, harus melakukan kompetensi atau harus menampakkan kompetensi kehadiran penuh di situ. Oke. Jadi dari kompetensi tadi yang lebih spesifik, yang paling spesifik adalah mendengarkan aktif ya Pak. Iya. Hanya saja dari mendengarkan aktif itu kompetensi yang lainnya pun ikut Iya. mendukung gitu ya Pak ya, saling berkaitan seperti Saling itu Pak ya. berkaitan. Oke Pak. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya ya Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan apa Pak? Jadi indikator ketercapaiannya nanti saya selaku coach dapat mendorong kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga nanti solusi yang dihadapi bisa diatasi dari coach itu sendiri.
Oke, oke Pak. Jadi dari apa? mendorong coaching. Ya, jadi dari apa yang Bapak utarakan tadi ya, kayaknya Bapak sudah bisa melaksanakan gitu ya proses coaching dengan baik gitu ya Pak. Jadi sekarang saya persilakan Bapak untuk melaksanakan praktik percakapan coaching dengan Pak Bambang. Silakan Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Pak Rahman. Sehat Pak Bambang ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini dalam percakapan kita kali ini kita harus sepakatin dulu Pak Bambang ya, kira-kira tujuan dari pertemuan kita kali ini itu kira-kira apa menurut Pak Bambang? Tujuan yang ingin kita capai nanti. Ya, tujuan yang saya capai Pak ya, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Jadi Bapak Bambang saat ini mempunyai suatu permasalahan Pak ya. Iya Pak. Kira-kira bisa Bapak gambarkan permasalahan tersebut. Baik, permasalahan yang sedang terjadi dalam kegiatan pembelajaran PJOK ya Pak ya. Jadi dalam proses belajar itu ada sebagian siswa sekitar 5 orang yang tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran PJOK Pak. Itu berirama. Kemudian anak ini setiap dalam pembelajaran dia seperti itu terus Pak. Jadi permasalahan di sini terkait pembelajaran PJOK di mana ada beberapa anak yang tidak mau atau kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran materi gerak berirama. Kelas berapa Pak? Kelas 4 Pak. Kelas 4. Oke, kira-kira apa yang bisa Bapak lihat jika nanti permasalahan ini bisa diatasi, kira-kira apa yang ingin Bapak capai? Ya, yang dapat saya capai, yang saya inginkan tentunya anak tersebut berpartisipasi dalam pembelajaran PJOK, mulai bergerak, mengikuti pembelajaran, mulai tentang metode pembelajaran yang saya berikan. Tentunya anak ini adalah untuk mengikuti minatnya dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Semua anak bisa terlibat Pak ya, Iya. terlibat aktif dalam mengikuti proses pelajaran, apalagi di PJOK Pak ya. Secara umum PJOK ini pembelajaran yang sangat ditunggu-tunggu oleh siswa. Iya. Nah, tentu ini ada faktor-faktor penyebabnya Pak dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi. Kira-kira faktor penyebabnya seperti apa? Ya, kira-kira faktor penyebabnya mungkin ya anak ini di dalam kondisinya mungkin ada faktor penyebab dari internal, kemudian eksternal. Jadi penyebabnya mungkin ada kemauan anak ini kurangnya motivasi dalam kegiatan belajar Pak ya. Dan di dalam penerapan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan Pak. Nah, sejauh ini pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan yang sudah Pak Bambang lakukan itu seperti apa? Ya, pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan yang sudah saya lakukan mulai dari penerapan pembelajaran berdiferensi kan, membuat metode pembelajaran yang bervariasi tentunya. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut, mulai dari minatnya, model pembelajarannya seperti apa. Jadi dia bisa menerima pembelajaran yang saya berikan. Begitu Pak. Jadi berarti Bapak di sini lebih berfokus kepada metode ya, Iya. metode atau cara Bapak dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut agar permasalahan tadi bisa teratasi. Oke. Tadi berkaitan dengan saya ada dengar Bapak menyampaikan masalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Nah, itu menarik. Pembelajaran berdiferensiasi itu bisa Bapak jelaskan secara singkat gimana pembelajaran berdiferensiasi itu? Iya Pak. Nanti di ke depan bisa Bapak kembangkan. Ya. Jadi saya itu berpikir untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan penerapan metode pembelajaran itu tentu bervariasi ya Pak ya. Jadi katakanlah anak si A dengan anak si B tentu kebutuhannya berbeda ya Pak ya. Jadi
katakanlah dalam gerak berirama tadi Pak ya, saya menempuh mata pelajaran olahraga adalah materi pembelajaran gerak berirama begitu. Jadi penerapan materi itu dengan berdasarkan kebutuhan siswa ya Pak. Jadi supaya anak ini bisa menerima apa yang saya ajarkan itu Pak. Jadi kedepannya itu saya lebih berfokus pada metode pembelajaran yang bervariasi Pak. Jadi anak ini bisalah untuk menerimanya Pak. Jadi rencana ke depan Bapak ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya? Iya. Jadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Dan kemudian ikuti dengan kondisi anak Pak, dan memetakan ya kondisi anak gitu. Jadi saya menginginkan anak ini bisa memenuhi dari kriteria yang saya harapkan. Jadi kriteria yang saya harapkan itu seperti senangnya anak dalam belajar yoga. Ya, berarti dengan pemetaan siswa yang Bapak lakukan kedepannya nanti ya, sebagai rencana Bapak kedepannya agar permasalahan Bapak hadapi itu bisa selesai, semua siswa gembira mau mengikuti pembelajaran bersama Bapak perlu memetakan kebutuhan belajar mereka. Kebutuhan belajar itu kita bisa lihat dari beberapa aspek. Aspek apa aja Pak ya? Nah, jadi kebutuhan belajar itu berdasarkan mungkin dalam aspek pengetahuan ya Pak ya, praktek gitu kan. Jadi dengan gaya belajarnya seperti itu Pak ya, yang kita kembangkan ke depannya. Jadi gaya belajar ya, tentu dengan minat Pak ya, belajar minat, kemudian bisa belajar mereka. Iya, bisa belajar. Contoh gerak berirama, tadi kan permasalahannya di materi gerak berirama Pak ya. Kira-kira dari materi itu pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang kira-kira bisa Bapak kembangkan? Nah, jadi kira-kira Pak ya, dalam gerak berirama ini tentu ada pengetahuan dan praktek seperti itu Pak. Dalam pengetahuan ini saya mencoba anak ini, saya menanyakan beberapa contoh katakanlah memenuhi pembelajaran audio visual seperti itu, dalam bentuk pendengaran demikian. Jadi kemudian dalam bentuk ini Pak, auditori gitu. Kemudian pelajaran yang berbentuk kinestetik gitu kan. Jadi saya memetakan, memberikan kelompok, membuat kelompok seperti itu. Jadi anak yang ini kebutuhannya ini, yang ini seperti ini. Kemudian mengarah kepada kebutuhan anak itu yang saya kembangkan ke depannya. Jadi artinya konten yang Bapak berikan kepada siswa itu bervariasi ya Pak ya? Benar Pak. Berdasarkan dari macam belajar siswa tadi ya, apakah itu mungkin minatnya ya, atau kesiapan belajarnya mungkin Pak ya. Jadi Bapak sudah sebenarnya Bapak ini udah bisa dapat gambaran untuk langkah yang Bapak ambil dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi Bapak sampaikan di awal ya. Salah satunya ya dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi itu menarik Pak. Dan menarik untuk Bapak terapkan, dan nanti jika ada perlu bimbingan atau perlu masukan ya, mungkin bisa kita berbincang lagi Pak ya. Oke, dari kesimpulan yang kita dapatkan pada percakapan kita kali ini, bisa Pak simpulkan? Iya. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, banyak anak yang kurang mengikuti pembelajaran yang saya empuh tentunya. Jadi anak ini kurangnya betul-betul metode pembelajaran yang saya berikan, jadi saya kembangkan dari pembelajaran itu. Jadi bagaimana anak ini bisa menerima pembelajaran saya ke depannya, tentu pembelajaran ini
kita bentuk berbagai macam metode. Metodenya harus bervariasi, Pak. Jadi dan memetakan gaya belajar siswa tadi, Pak. Jadi meningkatkan kompetensi saya ke depannya, Pak. Ya. Baik, dari solusi yang Bapak tawarkan tadi, semoga Bapak dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi siswa, dan tentunya pembelajaran yang terpusat pada siswa. Ya. Oke, tetap semangat, Bapak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. ya, terima kasih. Ya. Baik Pak Sayuti dan Pak Bambang, luar biasa sekali ya percakapan coachingnya ya. Oke, terima kasih ya untuk Pak Sayuti selaku coach dan Pak Bambang selaku coaching ya. Oke, jadi dari proses coaching tadi ya Pak Sayuti ya. Tadi Bapak bilang di awal ya bahwa hal yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan adalah Bapak inginnya mendorong coaching gitu ya untuk menemukan solusinya sendiri ya. Jadi dengan dia menemukan solusinya sendiri berarti Bapak harus mengembangkan gitu ya atau memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching ya Pak ya. Oke. Jadi bisa tolong diceritakan Pak apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching untuk mencapai indikator tersebut Pak. Ya, oke, melalui percakapan tadi yang saya merasa saya sudah bisa mendengarkan secara aktif si coaching dalam menyampaikan pernyataan-pernyataannya, sehingga secara nggak langsung juga tadi menurut saya juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coaching dapat mengeluarkan solusi potensi yang dimilikinya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, dan itu tentu diperlukan kehadiran penuh dari saya. Ya. Oke, baik Pak Sayuti. Jadi seperti yang Bapak utarakan tadi ya, sama ya Pak, sama dengan hasil observasi saya ya Pak. Jadi singkat saya untuk menyampaikan catatan hasil observasi pada saat Bapak menjadi coach ya untuk Pak Bambang gitu ya Pak. Jadi seperti yang Bapak bilang di awal tadi bahwa Bapak ingin mengembangkan keterampilan Bapak dalam mendengarkan gitu ya Pak. Jadi Bapak ingin menjadi pendengar aktif seperti itu ya Pak. Jadi tadi saya melihat Bapak sudah melaksanakannya dengan baik ya, karena saya melihat Bapak telah menyimak ya setiap pernyataan, setiap jawaban dari Pak Bambang selaku coaching gitu ya Pak. Jadi dari mendengar aktif tadi, jadi secara otomatis Bapak telah mengajukan pertanyaan berbobot Pak, ya, dengan melalui alutirta. Karena tadi saya lihat pada saat Bapak proses coaching, saya lihat Bapak menjalankan percakapannya yang diawali dengan Bapak menanyakan tujuannya dulu ya, tujuan diskusi Bapak gitu ya. Lalu Bapak juga mengidentifikasi masalahnya yang dihadapi oleh Pak Bambang, lalu juga Bapak menanyakan rencana selanjutnya, dan terakhir Bapak meminta Pak Bambang untuk menyimpulkan hasil dari percakapan coaching. Jadi itu udah ada tujuannya, identifikasi, rencana dan tanggung jawab Bapak. Oke. Lalu tadi Bapak juga memicu proses berpikir coaching ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Oke. Dan selama proses coaching tadi Bapak juga telah menciptakan percakapan dua arah. Jadi tadi percakapannya hidup sekali ya antara coach dengan coaching gitu ya. Lalu juga Bapak telah melaksanakan kehadiran penuh ya. Jadi di sini Bapak selalu berfokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu ya Pak ya. Nah, lalu tadi Bapak juga selalu berusaha menuntun coaching ya untuk menemukan ide baru ya atau cara baru untuk mengatasi masalah yang dihadapi coaching atau untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh coaching. Jadi di sini saya lihat Bapak telah berusaha untuk memaksimalkan ya atau mengembangkan potensi yang ada pada diri coaching gitu ya. Jadi di sini juga saya melihat posisi Bapak sebagai coach dan Pak Bambang sebagai coaching, posisinya hubungannya sebagai mitra. Jadi tidak ada siapa yang merasa lebih hebat gitu ya, siapa yang merasa lebih rendah gitu ya. Jadi di sini sebagai mitra, jadi posisinya sama gitu ya antara coach dengan coaching. Lalu di sini juga saya lihat juga Bapak
tidak mengajari Pak Bambang gitu ya. Bapak berusaha supaya Pak Bambang itu untuk menemukan sendiri solusinya. Jadi Pak Bambang berusaha untuk belajar sendiri gitu ya. Jadi dengan belajar sendiri Bapak menemukan sendiri solusi yang masalah yang Bapak hadapi gitu ya. Jadi intinya Bapak itu tidak mengajari, tapi Bapak menuntun Pak Bambang untuk belajar sendiri seperti itu Pak. Luar biasa sekali ya Pak Bambang dan Pak Sayuti untuk coachingnya kali ini. Terima kasih banyak untuk praktek coachingnya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya ya, dan semoga percakapan coaching ini dapat kita laksanakan secara kontinu ya, bisa menjadi rutinitas kita. Terima kasih ya Pak Bambang dan Pak Sayuti. Oh ya, maaf, satu lagi ya Pak. Itu untuk pertanyaan terakhir ya Pak, berkaitan dengan proses coaching kita tadi. Tadi kan Bapak sudah menyatakan 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya. Kira-kira ada lagi nggak Pak kompetensi yang akan Bapak lebih kembangkan gitu Pak, bandingkan 3 tadi Pak? Oke, ada. Jadi menurut saya membuat pertanyaan yang berbobot itu perlu sekali kembangkan di dalam percakapan coaching ini. Kenapa pertanyaan berbobot? Ya karena pertanyaan berbobot ini ya perlu kita latih dan nggak bisa berjalan hadir secara sendiri seperti itu. Kalau contoh menggunakan aktif, kita bisa dari kita menggunakan aktif atau kita memberikan komitmen untuk hadir secara penuh ya, dari percakapan coaching itu. Tapi pertanyaan berbobot itu ya tentu kita harus pikirkan dulu, dan kita juga nggak bisa menyatakan kalau pertanyaan kita itu berbobot tanpa penilaian pihak lain seperti itu kan. Jadi ya kompetensi yang perlu dikembangkan menurut saya ya pertanyaan berbobot itu, kompetensi membuat pertanyaan berbobot itu yang perlu dipelajari lagi. Okay. Jadi melalui proses percakapan coaching tadi Bapak merasa bahwa mengajukan pertanyaan berbobot itu harus lebih dikembangkan lagi ya Pak. Oke, benar sekali seperti kata Bapak ya, bahwa mengajukan pertanyaan berbobot itu tidak mudah gitu ya Pak, karena kita memang harus punya keahlian dan juga kita juga harus terbiasa gitu ya. Jadi dengan kita terbiasa, jadi insya Allah kita pertanyaan berbobot itu dapat mengalir begitu saja gitu ya. Jadi memang harus adanya dilaksanakan secara rutinitas dan menjadi kebiasaan kita gitu ya Pak. Jadi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan coaching ini ke depannya lagi ya, seperti itu Pak. Dalam hal apa aja, mungkin setelah supervisi kita dapat menerapkan coaching ini seperti itu ya. Pak Sayuti ya. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah mudah-mudahan jika memang ada yang mau dibahas lagi akan kita laksanakan kembali proses coaching ini. Terima kasih Bu ya atas perhatiannya kepada kami dalam percakapan coaching ini. Sama-sama Pak Sayuti, Pak Bambang.